kembali lagi di podcast SMPN 286 Jakarta. Wah, halo teman-teman semua juga yang menonton ya. Kali ini kita kedatangan lagi bintang tamu. Bapak siapa kira-kira? Bapak Suyanta. Yeay. Nah, Bapak ini adalah seorang Capsek dari 286. Nah, kali ini kita mau mengenang momen-momen terakhir dari Bapak Suyanta nih, teman-teman. Jadi, sebelum jangan sedih, Bapak. Nah, sebelum kita mulai podcastnya, mau perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Aulia Sinta Budiman dari kelas 8E. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Revita Lulu Anggraini dari kelas 8D. Nah, boleh nih Bapak perkenalan dulu supaya penonton lebih makin tahu. Halo, saya Suyanta. Disapa baik-baik ya, karena Bapak ini adalah Kepala Sekolah SMPN 286. Nah, Bapak, kali ini kita mau nanyain beberapa pertanyaan nih. Dan sulit ya. Iya, gampang kok. Enggak dong, kita nggak bakal sulit-sulit. Ini programnya seputar perjalanannya. Mau kita mulai? Mulai gak sih? Yuk kita mulai. Yuk. Ini sebenarnya pertanyaannya mengulang kembali. Bapak boleh perkenalan diri dan juga apa jabatannya? Sampai detik ini ya, saya Suyanta. Sampai detik ini masih di Kepala Sekolah di SMP Negeri 286 Jakarta. Sampai Widih. detik ini ya. Ih, mantep nih. Lanjut mau nanya apa kita? Nah, ini aku mau nanya nih Pak, kenapa sih Bapak tuh memilih untuk menjadi seorang guru gitu? Waduh, itu pertanyaan sulit dijawab. Kita ringkas-ringkas sedikit Iya. aja supaya penonton lebih pengen tahu nih. Iya nih. Kalau ditanya kenapa milih jadi guru, Bapak sebenarnya nggak milih jadi guru. Wah, kira-kira jadi apa? Apa tuh? Nah, kalau pengennya dari awal, itu pengen jadi arsitek atau jadi psikolog. Ih, mantep. Aku juga pengen dua-duanya itu. Cuma kan waktu itu kalau mau kuliah psikolog apalagi arsitek itu kan mahal banget. Oh iya, benar. Ya. Nah, kemudian sama orang tua dianjurkan ya udah ambil IKIP. Waktu itu kuliah di IKIP Semarang. Oh. Awalnya juga nggak begitu suka jadi guru, tapi ternyata ketika kita jadi guru, kok rasanya asik gitu loh ya. Asik. Iya, ketemu kalian anak-anak seperti kalian yang cantik-cantik ini kan. Terima kasih. Ya, itu perasaan jadi asik, jadi tertarik. Bahwa ternyata menjadi guru itu Menyenangkan. menyenangkan sekali. Waduh. Apalagi kita dituntut selalu belajar dan belajar dan belajar. Iya. Nah kan ada istilah guru itu pembelajar. Jadi tidak hanya anak-anak yang harus belajar. Tapi Selama juga Bapak masih mau jadi guru, Bapak juga harus selalu belajar. Dan itulah hobi Bapak. Wah, Begitu. ternyata dari awal tuh sebenarnya bukan ingin jadi guru ya Pak, Iya. tapi mau jadi arsitek dan juga psikolog. Cuman keadaan tidak memungkinkan. Kayaknya kita mau mengulas lebih panjang nggak sih? Bagaimana perjalanan karir Bapak Suyanta sebelum menjadi Capsek dari 286 ini Iya. nih? Pasti kan banyak perjalanan Banyak banget panjang dari sini menjadi Capsek. Nah, tadi kan Bapak cerita kuliah di IKIP Semarang ya. Oh iya. Nah, begitu lulus Bapak main ke tempat saudara di Jakarta. Oh, di Jakarta di sini. Iya. Nah, dekat rumah saudara itu ada sekolahan swasta. Nah, ngajar di situlah. Kemudian ada kepala sekolah dari SMP 142 Iya. Jakarta. Itu datang. Beliau cerita kalau butuh bantuan untuk ngajar fisika. Bapak dulu jurusannya fisika. Wah, ih mantep. Gampang kan? Iya. Gampang kan fisika? Nah, akhirnya Bapak mulai ngajar di SMP 142 Jakarta. Wih. Nah, di situ mulai pertama pegang eskul. Eskul yang Bapak pegang kira-kira apa? Apa? Kira-kira? Pertama. Apa nih guys, kira-kira nih guys? Tebak. Aku nggak bisa Tebak tebak, apa? guys. Iya, aku juga gak bisa nebak. Apa Pak? Penasaran? Pertama kali majalah dinding. Wah. Majalah dinding. Iya. Wah. Nah, selesai majalah dinding, kemudian di 142 berdiri Paskibra. Wah. Oh,
Oh, berarti pertama majalah dinding dulu baru Nah, Paskibra. kemudian diminta oleh kepala sekolah untuk membantu mendirikan Paskibra. Dari Paskibra ke Pramuka, Pramuka ke PMR. Banyak banget ya, Pak. Nah, pengalaman kan? Iya. Nah, dari situ kemudian jadi jadi pembina OSIS. Wih, serius, Pak? Serius, jadi memang Keren bertahap. banget. Habis dari pembina OSIS diminta lagi untuk menjadi staf. Oke. Nah, staf awal itu staf kesiswaan. Oh. Kemudian menjadi staf kurikulum. Iya. Nah, terus Dua-duanya diambil, berproses gantian, tadinya kesiswaan, Jadi ke kesiswaan kurikulum. kemudian di kurikulum. Kurikulum. Nah, kemudian terus berlanjut sempat pada tahun 2010 itu kemudian menjadi wakil kepala sekolah. Wah, Nah, kayaknya bertahap banget gitu ya, Iya. Pak. Dari Bertahap yang banget, dari iya. sini-sini, tiba-tiba enggak, tiba-tiba jadi perjalanan gitu. Iya, Misalnya jadi jadi staf kesiswaan, kurikulum, jadi wakil. ya mungkin Tuhan sudah menyiapkan. Iya. Akhirnya tahun 2015 atau 16, Bapak agak lupa, itu ada tes kepala sekolah. Bapak sebenarnya juga nggak begitu minat jadi kepala sekolah, pengennya jadi guru. Kenapa jadi guru itu asik banget. Iya. Kalau jadi kepala sekolah kan jarang ketemu kalian di kelas Iya, kan. oh, Nah, benar. sebetulnya paling asik itu jadi guru. Asik banget bisa bercanda dengan kalian, dengan anak-anak. Ya, kalau sakit di rumah ke sekolah pasti sembuh karena bisa tertawa bareng anak-anak. Nah, akhirnya ditugaskan oleh kepala sekolah. Pokoknya saya nggak mau tahu Pak Suyanta, saya tugaskan ikut tes calon kepala sekolah. Widih, Waduh, waduh, karena kayaknya udah bagus nggak sih, Pak? akhirnya ikut tes, lolos lah. Nunggu lama, itu belum diangkat-angkat juga. Akhirnya pada tahun 2019, kalau tadi kan tesnya dari DKI, nah dari 2019 dipanggil lagi, suruh tes di kementerian. Wah, Nah, akhirnya makin tinggi, lolos di tes kementerian, akhirnya dipromosikan ke jadi kepala sekolah di SMP 286 Jakarta ini. Wih, berarti pertama kali menjabat sebagai kepala sekolah tuh di 286. Betul. Ih, kayaknya seru banget dengerin ceritanya tahu dari awal sampai akhir tiba-tiba jadi ini. Perjalanan juga bukan main-main, guys, bukan cuman setahun, 2 tahun, tapi lebih dari 6 tahun ya, Pak ya? Apa 5 tahun? Di mana ya? Di sini? Perjuangan Bapak Perjuangan Bapak dari awal tuh berapa Dari tahun awal tuh apa kira-kira? dulu? Dari Kalau awal dari menjabat guru. Guru itu Bapak pertama kali jadi guru tahun 93. Wah, Lama banget, 16 belum tahun lahir. lagi. Lahir. Lama banget. iya pasti ya. banget, guys. Karena sesuatu yang baik tuh nggak bakal dicapai kalau tanpa usaha. Bener banget. Lanjut yuk. Iya, lanjut. Nah, hal apa nih Pak yang pertama kali pengen Bapak lakuin saat bertugas di 286? Apa ya? Apa ya? Apa Kepo ya? nggak? Yang jelas pertama Bapak pengen situasinya itu jadi kondusif. Iya. Pertama itu apa? Kalian belajar bebas, di sekolah nyaman. Nyaman nggak sekarang? Nyaman. Nyaman apalagi eskulnya tuh memadai, benar-benar benar. sesuai kita banget. Sesuai diri kita. Kemudian membuat setelah nyaman kan semua bisa berkembang, gurunya bisa berkembang, Iya. TU-nya berkembang, apalagi anak-anaknya Iya, harus pasti. berkembang secara Benar. maksimum. Sehingga efeknya apa? Kalau tadinya Bapak itu bingung ketika ditempatin di SMP 286, itu sekolahan di mana, di Jakarta atau bukan ya? Serius, Bapak dulu bingung. 286 itu di mana, di Jakarta atau bukan? Iya, Kok banyak bener. Dan memang Bapak belum dengar sama sekali SMP 286 Jakarta. Makanya kemudian karena prestasi terutama anak-anaknya, kegiatan anak-anaknya yang keren-keren ya. Akhirnya sekarang semua juga tahu oh SMP 286 itu di sana, Di sana, di anaknya terutama Tomang. keren-keren. Keren. Mantep banget sih. Ya. Kita kan ini ya, kita tuh angkatan berapa sih? 2027 ya? Iya, 27 kita ya? angkatan 2027. Kita belum tahu nih berapa lama Bapak menjabat di SMPN 286. Bapak masuk ke sini itu tahun 2019. Waktu Itu, guys. itu Oh, berarti 6 tahun. waktu itu gedung 97. SMP ini sedang dibongkar. Oh, jadi ada renovasi gitu ya. Iya, Bapak
SMP 286 nebeng di SD 03 Tomang. Oh, jadi kayak pindah gitu dulu ya, Pak? Iya, ngungsi di sana. Sama aku juga pernah ngungsi kok. Baru kemudian sekarang berarti sudah 6 tahun. 6 tahun itu bukan waktu yang singkat ya teman-teman. Itu tuh lama, bener-bener kayak dari kita kelas 1 sampai kelas 6 SD. Benar. Kalau kayak gitu kan pasti banyak kesan dan tantangannya nih. Pengen tahu deh selama Bapak menjadi kepala sekolah di SMA 28 tuh kesan dan tantangannya tuh apa? Kesannya untuk kesan dulu kan ya. Iya. Yang jelas di SMP 286 ini kekeluargaannya luar biasa ya. Wah. Keren-keren, dalam arti apa? Contoh simpel aja. Kalian takut nggak ngobrol dengan Bapak? Jadi awalnya sih Awalnya takut, Heeh. tapi Bapak tuh humble orangnya, berinteraksi dengan siswa. Jadi nggak takut kan, nyaman kan? Iya. Inilah salah satu kelebihan SMP 286, kekeluargaannya luar Erat biasa. banget. Sehingga kolaborasinya bagus. Karena kolaborasinya bagus, maka pasti perkembangan anak-anaknya juga jauh lebih bagus. Boleh Bapak cerita dikit tahun 2019 pertama kali ke SMP 286. Boleh. Itu dulu ada biasa kita dengar anak tawuran. Oh iya. Emang Mungkin banyak, kalian juga dengar kan dulu Iya, 286. Iya. banyak. Bisa dibilang gengnya tawuran ya. Bahkan dulu kayaknya nggak tahu 286, tapi akhirnya jadi tahu. Karena sekarang aktivitasnya makin nambah menaik. Nah, kalau dulu seperti itu, tapi karena kerjasama yang baik tadi, baik guru, karyawan, kemudian anaknya diajak kerjasama bisa iya. baik, kemudian sekarang kan kondisinya aman-aman Iya, saja. Iya, Nggak ada aman-aman Dan terus jamir, ya. aman, Masih nyaman kan? terkondisikan, Nah, iya. Dan nyaman kan? Iya, Itu kayak nyaman kuncinya. gitu jadinya kan ya. Nggak ada yang tiba-tiba gini-gini gitu-gitu. Itu yang paling mengesan yaitu itu tadi. Kemudian juga tantangannya pasti banyak ya. Iya. Tantangan seperti tadi Bapak bilang, ya orang di sekolah ini aja Bapak nggak tahu. Iya benar. Iya kan? Itu ada tantangan tersendiri kan. Ah, Padahal sama-sama di Jakarta Barat, Bapak iya. nggak tahu di sini. Iya, lokasi benernya tuh di mana? Nah, sekolah ini ada atau enggak aja nggak tahu kasarnya itu. Ini kan tantangan gimana caranya agar sekolah yang tidak dikenal ini menjadi dikenal. Iya. Yang tadinya anaknya banyak Bandel-bandel. yang tawuran segala macam, bahkan bacok-bacokan. Wah, seru banget guys. Benar ada yang kebacok segala macam ya. Tapi akhirnya gimana caranya ini agar tidak terjadi lagi Di sini. di SMP 286. Nah, itu kan menjadi tantangan tersendiri ya. Apalagi prestasinya waktu itu juga SMP 286 itu posisinya paling bontot. Paling bawah. Iya, di Grogol Petamburan ini ya. Tapi sekarang sudah naik nih Nah, guys. sekarang udah keren kan? Iya, udah keren banget pas masuk. Wah, pialanya banyak banget nih. Beret, Sekarang guys. udah keren, semua orang udah tahu SMP 286. Iya. Itu Banyak. karena apa? Apa, Pak? Apa Ya, tuh? karena kalian anak-anaknya keren-keren. Keren nih kalian. Keren guys. Kalian tuh keren-keren. Anak-anak SMP 286. Harus bangga ya guys. Nah, untuk program tuh apa aja sih Pak yang udah Bapak lakuin selama di SMP Negeri 286 Jakarta nih? Iya, terus yang berdampak signifikan. Program untuk apa dulu? Program kan banyak sekali. Yang berdampak banget nih bagi siswa gitu. Ya, contoh simpel aja ya. Iya. Oke. Yang jelas, misalnya apa? Ini. Eskul ini ya. Podcast. Iya. Tanya pelatihnya. SMP 286 itu pertama kali ada eskul. Podcast. Iya, aku Berdampak nggak dengan kalian? berdampak. Jadi kita lebih bisa ngomong-ngomong kayak gini, Nah, ngomong-ngomong santai. Bisa literasi kan ya? Iya. Nah, itulah salah satu tujuannya yang keren gitu ya. Bahwa literasi tidak hanya selalu melalui baca Buku. tapi juga bisa melalui seperti ini Iya. untuk meningkatkan literasi. Literasi. Program Iya. lain itu tadi yang sangat berdampak. Misalnya kalian dengar ada sekolah di sekolah ini program etik deh, Dengar tahu Iya, Pak. aku tahu. tahu kan? Paham kan? Paham. Paham etik deh kan? Tahu. Nah, itu salah satu program untuk membentuk karakter kan ya, Iya. untuk menghilangkan ataupun mengurangi perundungan atau bullying. Sehingga kalian lihat sendiri teman-teman kalian semuanya
Sekarang sopan-sopan enggak? Sopan jadi Sopan. lebih Omongannya masih banyak yang kasar enggak? enggak dong. Nah, udah baik-baik kan? Iya. Nah, itu sangat berdampak. Demikian juga dengan ekskul-ekskul yang lain pun kan kita banyak kegiatan ya, Nak ya. Iya banyak. Nah, mulai baik yang dari sederhana, kria, tahu kan ya? Tahu. Iya. Yang paling top yaitu kita elektronik. Elektroniknya apa? Ada ini podcast atau konten kreator juga ada robotik. Nah, Itu keren banget sih karena bikin-bikin robot gitu Iya. atau yang lainnya. nah, Itu keren. itu kan menjadi lebih bagus lagi kan? Iya. Nah, itu beberapa kegiatan yang memacu kalian untuk berkembang menjadi jauh lebih baik. Selain itu satu hal juga, semua anak diberikan kesempatan untuk mengembangkan dirinya. Iya, Iya, benar. supaya kita tahu potensi kita tuh di mana. Nah, Betul. itulah kenapa ekskulnya Ada banyak. Kalau cuma sedikit, bisa nggak kan mengembangkan diri kompetensi kalian? Iya, enggak. Misalnya kita pengen ini tapi adanya ini. Susah jadinya. Susah untuk berkembang nggak sih? Iya benar. Nah, di SMP 286 biasanya Bapak menerima dari anak-anak, Pak, ekskul ini bagaimana kalau diadakan? Nah, kalau memang memungkinkan, ya kita adakan. Iya. Tapi ya enggak. Misalnya apa ya enggak? Futsal kan nggak mungkin. Kalau nendang bola langsung kena kaca itu. Itu kan nggak memungkinkan karena kendaraan Bapak Ibu guru kan nggak memungkinkan. Nah, yang memungkinkan pasti Bapak adakan yang terbaru selama Bapak masuk di sini ya. Ini yang baru ya. Di sini mulai ada ini yaitu tadi podcast, robotik, kria, kemudian ada hadroh. Nah, itu 4 ekskul yang terbaru di SMP 286 Jakarta ketika Bapak ada di sini. Oke. Apalagi nih Kayaknya kita mau nanya nih. Apa yang Bapak lakukan untuk perubahan yang lebih baik di sini? Misalnya sebelum-sebelumnya tuh masih turun. Iya. Iya, untuk sekolah ini. Dan apa yang Bapak lakukan supaya SMP 286 ini berubah menjadi lebih baik? Yang dilakukan pasti banyak ya, karena apa? Untuk mencapai sesuatu kan perlu usaha. Ya. Betul. Maka Bapak punya moto apa? Apa Pak? Bergerak, berubah, berprestasi. Mantep Pak. Ya. Itu maksudnya kenapa Pak? Bergerak tanpa dengan kita menggerakkan diri kita akan terjadi perubahan, betul nggak? Betul. Perubahan tentunya mengarah ke perubahan yang positif. Iya. Kalau perubahan itu perubahan positif, berprestasi nggak? Berprestasi, pasti. Masuk akal juga. Itulah yang dilakukan di SMP 286 Jakarta. Misalnya, gimana caranya yang tadinya kelihatan anak maupun guru tidak kelihatan akrab, bagaimana caranya agar bisa menjadi akrab gitu ya kekeluargaannya. Kalian lihat kan dengan Bapak Ibu guru nggak ketakutan kan? Enggak. Ya, ngobrol santai kan? Iya, ngobrol santai, salim, sapa gitu. Enjoy kan ya dengan Bapak Ibu Iya, guru. Nah, enjoy. modal awal adalah membuat lingkungan enjoy. Ketika lingkungan enjoy bagi anak-anak, kira-kira untuk belajar gampang nggak? Gampang. Pasti Untuk dia merasa aman, enak, Nah, untuk nyaman. mengembangkan diri juga gampang. Nyaman juga. Nah, iya, karena Karena nyaman. sudah ada interaksi dari Bapak Ibu guru. Mau nanya nggak takut, Iya. mau usul nggak takut. Nah, itu kan sesuatu yang harus dilakukan agar terjadi perubahan. Nah, Iya. perubahan paling utama itu tadi, kalau tanyakan perubahan pun dilakukan, gimana membuat lingkungan itu menjadi nyaman bagi semuanya. Kemudian tentu setelah nyaman, kolaborasinya apa? Ini tadi seperti Bapak cerita tadi kan, ekskul aja Bapak nanya, apa anak-anak ekskul yang mau diusulkan? Iya. Kemudian ke Bapak Ibu guru apa kegiatan yang mau diadakan? Iya. Nah, kita rumuskan bersama-sama. Impian pun dari awal kita buat bersama-sama. Sekolah ini mau kita bawa kemana? Nah, makanya kalian ingatkan kalau setiap kali awal tahun ajaran itu kan sekolah ada rapat kerja. Dengar nggak anak-anak OSIS diundang? Iya. Kayaknya pernah dengar nggak sih? Iya kan, ada perwakilan juga dari anak-anak OSIS, dari orang tua, dari tokoh masyarakat, selain Bapak Ibu guru dan tata Usaha. Itulah kolaborasi untuk mewujudkan sekolah lebih
baik. Usul-usul pasti banyak daripada Iya, jadi Bapak kayak mikir sendiri. meluangkan aspirasi gitu ya, Nah. Pak. Nah teman-teman ini patut dicontoh banget ya karena Bapak Ibu guru serta karyawan misalnya gitu atau Bapak Kepala Sekolah SMP 286 itu tuh mau meluangkan aspirasinya bagi siswa-siswinya. Misalnya ada yang kayak meluangkan pendapat ya Pak, kita terima. Misalnya kurang baik, mungkin akan lebih dikembangkan lagi menjadi yang lebih baik. Yuk, kita tanya apa lagi yuk? Ayo. Nah, Pak, kan Bapak kan sebagai seorang pemimpin nih di SMP Negeri 286 Jakarta. Tuh cara menjaga kekompakannya tuh gimana sih Pak biar tetap erat dalam bekerja sama gitu? Pertanyaan yang sulit lagi ya. Sulit lagi ya Pak. Agak susah-susah gitu. Iya. Sebetulnya kata kuncinya sama terus kalau Bapak jawab. Tadi Bapak bilang apa? Yang perlu dibentuk suasana apa? Suasana yang enjoy. Enjoy. Nyaman, kita ngobrol santai. Iya. Nah itu tentunya dengan saling perhatian satu dengan yang lain. Kita memperhatikan Bapak Ibu guru, tata usaha, kemudian juga anak-anak. Ya contoh simpel aja kalau kalian lihat, misalnya kalau peristiwa, kalau kegiatan 5S. Iya. Kalau kalian ketemu Bapak, kalau misalnya ada yang wajahnya agak kurang kan Agak pasti muram. Bapak panggil kan? Iya. Ada apa nak? Kurang sehat gitu kan? Nah kalau kalian misalnya Bapak tanya gitu, ada nggak sentuhan di hati kalian? Ada sih kayak oh my god, ternyata senyaman ini Nah, gitu. kayak merasa Iya, merasa diperlakukan diperhatikan. dengan Iya. baik kan? Nah, demikian juga dengan ya warga yang lain, Bapak Ibu guru, tata usaha, anak-anak. Kata kuncinya apa? Kalau mau kita diperhatikan orang, kita harus memperhatikan orang lain. Iya, Kata kuncinya itu betul. sentuh personalnya sehingga bisa berhubungan dengan baik. Kalau Bapak punya juga sebenarnya gini, ambil hatinya. Kalau sudah hatinya diambil, mau kita suruh jungkir balik pun mau. Betul nggak? Disuruh apa aja Nah, kayaknya ya. mau deh dia. Kalau kalian udah nyaman dengan Bapak Ibu guru, kira-kira suruh ngapa-ngapain ngeluh nggak? Enggak. Enggak, Nah, karena itu. kita tuh udah nyaman. Rasanya udah nyaman Kita banget. diberikan kenyamanan, fasilitas juga enak. Iya. Itu tadi makanya ambil hatinya, baru diminta untuk yang lain-lain pasti mau. Kenapa? Karena manusia itu paling suka kalau kedekatan hati sudah. Erat. Iya, Mantep mantep banget guys, nih. tips tadi ya. Jadi kayak diambil hatinya dulu nih. Kalau di sekolah itu kan biasanya ada masyarakat sekitar. Iya. Nah, kira-kira peran penting masyarakat sekitar bagi sekolah dan bagaimana sih cara bekerja samanya? Kan kadang kayak Susah pendapat ya. sekolah dan pendapat masyarakat sekitar tuh kadang berbeda. Iya. Kira-kira bagaimana nih sebagai Bapak Kepala Sekolah? Jangankan dengan masyarakat sekitar, dengan teman sendiri aja pernah nggak ada gesekan. Iya, pasti pernah pasti ada. sih. Tapi di satu sisi saling membantu nggak? Pasti saling saling membantu. Paling saling membantu. Iya. Nah demikian juga kita dengan masyarakat sekitar ya. Kalaupun ada gesekan itu hal yang wajar. Gimana cara membangun kerjasama? Tentunya kata orang kan kita untuk bisa bekerja sama kita harus kenal lebih dahulu kan. Iya benar. Kalau nggak kenal mungkin nggak kita kerja sama dengan baik. Iya benar. Mungkin nggak. Kalau kalian nggak kalian kenal belum? Kenal. Kenal baik nggak? Iya. Kenal banget kan? Nah, karena kenal banget bisa kerja sama kan? Bisa. Bisa saling bantu kan? Pasti bisa. Demikian juga dengan SMP 286 dengan masyarakat sekitar, tokoh-tokohnya, dengan RT, dengan RW, dengan pihak kelurahan, bahkan dengan orang jualan aja kita mencoba untuk saling kenal dengan baik. Iya, Kalau sudah kenal baik, maka kontribusi akan muncul. Misalnya contoh simpel aja, kalau misalnya ada anak yang misalnya anak nongkrong, pasti akan ada laporan. Pak, Iya, anaknya betul, nongkrong. betul. Nah, Jadi ada kerjasamanya gitu ya, iya, antar iya. warga Baik dan ya. juga sekolah gitu. Bener itu banget. paling kecil, paling simpel. Ada laporan Pak, anaknya nongkrong ya Pak, itu ada gerombolan di sana nggak tahu anak mana. Kan kita bisa mengambil langkah agar semuanya aman kan ya. Nah itulah perlunya kerjasama dengan masyarakat sekitar. Oke. Nah, kemudian juga dengan yang lain-lain, misalnya kita perlu untuk parkir di depan ada kegiatan, ya kalau kita nggak kenal dengan masyarakat sekitar,
Gimana caranya? Ya kan ya Pak? Ya mungkin ya itulah kata kuncinya di situ. Tapi di satu sisi kita juga harus menampung aspirasi mereka. Benar. Contoh simpel apa, misalnya ada anak-anak daerah sini tadinya nggak sekolah di sini. Iya. Jadi mau sekolah di sini. Nah, mau sekolah sini atau tadinya nggak diterima, tiba-tiba semester 2 ada kebutuhan mereka mau masuk, ya kan kita butuh asal Iya. memenuhi syarat kan kita Iya. bantu juga, sehingga apa yang jadi harapan mereka ya sebagian besar bisa kita wujudkan. Iya, Betul. benar nih. Ih, mantep banget. Ya ampun jawabannya. Iya ya. Mulai dari pihak sekolah, kita bawa enjoy dulu dengan warga supaya bisa berkontribusi dengan baik. Benar banget. Nah, ini kan Bapak mau selesai nih masa jabatannya. Sedih banget. Pak jangan nangis. Warisan apa nih Pak yang pengen Bapak kasih ke sekolah ini biar jadi tetap yang terbaik gitu? Warisan apa yang Bapak kasih? Aduh, Bapak nggak punya apa-apa yang diwariskan. Pengetahuan. Nah, Iya. tapi yang jelas apa? Kondisi sekolah yang sudah baik kan? Iya, benar. Kondisi yang sekolah yang sudah jauh lebih baik dibandingkan Daripada sebelumnya. sebelumnya itu udah perubahan sangat jauh. Iya. Baik kondisi sekolah, kondisi anak-anaknya, prestasinya yang tadinya di sekolah tidak didengar orang. Iya, jadinya bisa Jadi sudah, didengar. kalau sekedar didengar, sudah betul-betul kok. Didengar. Nah, kedengaran di mana-mana itu kan sesuatu yang luar biasa ya. Cuma pesan Bapak satu hal, yang jelas apa? Tetap jaga kekompakan, tetap jaga semangat ya. Iya. Terus berkolaborasi untuk mewujudkan yang lebih baik lagi. Baik, iya. Jadi itu warisannya apa sebenarnya kita tuh udah bersyukur banget karena sekolahnya tuh udah bisa menjadi lebih baik selama Bapak menjabat Benar ya. banget. Kita udah bersyukur banget ini apalagi dengan fasilitasnya yang memadai kita. Oke, apalagi kita mau nanya Oh, nanya apa nih? kayaknya kita dengar Bapak mau ninggalin kita ya. Bagaimana perasaan Bapak ketika mendapat tugas ke tempat baru nih, apalagi Bapak menjabat udah 6 tahun. Sedih banget. Guys, kalian sedih gak sih nontonnya? Ini film horor, jangan dinonton. Ya. Bapak itu kan pegawai negeri. Iya. Pegawai negeri diberi tugas dimanapun juga harus siap. Harus siap. Harus siap dan harus menjalankannya dengan ikhlas. Kalau misalnya bicara sedih atau tidak, ya namanya bergaul 6 tahun, di sini 6 tahun, ya pasti kesedihan itu Bersama-sama. ada. Nggak Iya. mungkin enggak. Kesedihan, seperti yang Bapak cerita tadi. Anak-anak di sini dengan Bapak kan gampang banget bergaul, bahkan kalau kita lihat negur pun bukan kayak orang yang ketakutan kan. Iya. Nah, itu kan sesuatu yang wah bagi Bapak. Bagi Bapak yang hal-hal seperti itu sangat-sangat penting. Nah, ketika Bapak meninggalkan kondisi seperti itu, tadi sedih nggak? Ya pasti sedih. Pasti sedih. Tapi Bapak harus sadar bahwa Bapak itu adalah pegawai negeri, harus siap bekerja di mana saja, harus menerima dengan tulus ikhlas. Gitu. Harus ikhlas ya Iya. karena Bapak ini pegawai negeri, jadi bisa dipindahkan Iya. di sekolah lain. Ya. Sedih banget. Sedih banget. Nah, Bapak punya pesan gak nih atau harapan buat para guru-guru, staf, dan juga semua anak-anak di SMP Negeri 286 Jakarta buat kedepannya nih, Pak? Bapak ada beberapa pesan. Yang pertama, tetap jaga kekompakan. Tetap kembangkan diri semuanya secara maksimum. Kalau bagi Bapak, Ibu guru dan staf karyawan, kerjakan tugas bukan sekedar sebagai kewajiban. Tapi jadikan itu adalah amal ataupun ladang ibadah. Dengan cara apa? Laksanakan tugas-tugasnya dengan penuh tulus ikhlas dan penuh sukacita. Untuk anak-anakku semuanya, yuk semakin semangat, kembangkan diri kalian, potensi kalian, songsong masa depan yang lebih baik. Belajarlah dengan penuh kegembiraan, penuh rasa sukaria, maka kesuksesan menanti kalian semua. Mumpung kalian masih sekolah, kembangkan diri kalian untuk masa depan kalian. Betul.
Kita mau nanya lagi. Melo. Aduh, jadi sedih. Tanya lagi coba yuk. Yuk. Kita udah di ujung podcast. Kita mau nanya. Menurut Bapak podcast ini tuh berguna atau enggak sih? Dan kenapa Apa? Jadi podcast ini berguna atau tidak bagi wawasan yang Ini pengalaman lagi ya. Tadi kan ada teman-teman kalian itu ikut kegiatan pameran budaya. Oh iya, aku salah satunya. Nah, apa komentar dari sana WA ke Bapak? Apa Pak? Wah, Pak, anak-anak SMP 286 hebat-hebat, keren-keren kalau jawab pertanyaan, tampil segala macam. Hebat, keren-keren. Iya, Nah, bener-bener. itu kan salah satunya kan karena kalian mau belajar seperti ini Iya. kan. Iya. Belajar bicara kan. Iya, benar. Nah, supaya menggunakan berani. alat-alat yang ada kan. Iya, Ya. betul banget. Bener banget. Itu jelas sangat bermanfaat bagi kalian. Itu dari segi pengembangan diri kalian. Iya. Bagi dari segi yang lain, pihak yang di luar pun juga akan semakin tahu SMP Negeri 286 Jakarta. Apa itu, di mana itu, seperti apa kondisinya, prestasinya apa. Ya, itu kan mereka juga jadi tahu. Jadi emang manfaatnya pasti banyak. Baik untuk yang ikut eskul itu untuk pengembangan diri, jangan nangis tuh. Sedih. Kok nangis beneran? Aku melo, aku gak bisa ini dengar. Ya, untuk pengembangan diri kalian ya, keberanian ya, kemudian bagaimana kalian menyampaikan pendapat, betul-betul komentar ini terakhir ya, komentar terakhir tak baru tadi. Anak-anak 286 kalau bicara betul-betul tertata, kan keren banget. Tertata loh. rapi, iya. Nah, itu manfaat untuk yang di dalam maupun yang di Luar. Keren kan? Iya, keren bener. Aku juga tadi ikut yang pameran tuh bener aku ngeliat keren-keren banget. Ya ampun, SMP 286 berani untuk maju. Yuk kita mau nanya apa lagi yuk? Terakhir nih Pak, kita dengar-dengar Bapak juga mau nih Menginisiasi menginisiasi podcast ini. Nah, dampak yang dapat ditirunya tuh apa sih Pak? Dari banyaknya Iya. sekolah lain. dampak. Nah, memang betul Bapak tadi kan sempat Bapak sampaikan kan bahwa podcast itu terutama di wilayah DKI Jakarta, eskul yang pertama kali emang di sini. Iya. Wih, mantap. Berdampaknya apa? Ternyata sekolah kalian begitu melihat mengikuti oh ya? SMP 28 ada eskul ini. Nah, mulai mereka mulai tertarik dan Seperti menginspirasi sekolah lain ya Pak? akhirnya banyak sekali yang mengadakan walaupun namanya beda-beda ya. Iya. Ada yang macam kita pakai istilah konten kreator, ada yang podcast, ada broadcast, Iya betul, benar. macam-macam pokoknya. Tapi intinya sama saja. satu tujuan. Jadi memang bisa dibilang podcast SMP 286 ataupun konten kreator SMP 286 itu menjadi inspirasi bagi Iya, adalah sekolah-sekolah yang lain. pertama nih. Iya. Jadi menginspirasi teman-teman dari sekolah-sekolah lain untuk diadakan eskulnya juga. Keren banget gak sih? Teman-teman, udah puas belum nih jawaban-jawaban dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Suyanta? Puas gak guys? Tulis di kolom komentar ya. Iya, aku sih udah puas, bener-bener udah puas banget. Kita udah di ujung cerita. Iya. Kayaknya aku kalau lanjutin aku bakal tambah mellow. Kita tutup aja ya. Tutup aja kan yuk. Boleh ngomong Kenapa, dikit Pak? dulu? Boleh, Pak, apa? silahkan. Tadi kan seperti kalian bilang kan Bapak ini di penghujung karir di SMP 286 ya. Iya. Nah, Bapak cuma pengen menyampaikan beberapa hal, terutama permintaan maaf baik bagi anak-anak SMP Negeri 286 Jakarta, bagi orang tua, bagi masyarakat, bagi Bapak Ibu guru. Bapak manusia biasa, pasti berbuat salah. Tolong dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Tetap jalin silaturahmi, tetap jalin hubungan yang baik, sehingga kita bisa senantiasa menjaga hubungan dan berkembang dimanapun kita berada. Terima kasih. Bapak saya mellow. Nangis kerja dia. Nah yaudah deh guys, kita tutup aja. Oke guys. Terima kasih Bapak Suyanta yang udah meluangkan waktunya. Iya, yang udah mau dateng. Mudah-mudahan di sekolah lain, ngelanjutin dong. Semoga di sekolahan lain tugasnya semakin bagus, terus sekolahnya juga makin berkembang kayak SMP Negeri 286 Jakarta. Jangan lupa di like,
komen, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi semuanya. Iya, ada teman-teman. Kangen ini ya. Dadah.